了你！你给我撒开！ Hai para saudara sekuma kabarna damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Kekuatan Abadi untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Ain yang juga mengungkapkan rasa bahagianya yang bisa tinggal di Gunung Daze. Meskipun dirinya merupakan hewan hidrogel dan umurnya yang pendek, namun ia akan berusaha bertahan selama mungkin agar bisa terus tinggal di Gunung Daze yang penuh dengan peri-peri baik, termasuk Gujin yang sudah membantunya selama ini. 找到可以帮你延续性命之法。 Kemudian Gujin dan Ain berencana mencari pohon parasol yang berada di Gunung Guiso. Namun sebelum ke sana mereka akan pergi dulu ke kota siluman, yang mana nanti di kota itu Gujin yang ingin ke tempat permainan untuk mencari hadiah untuk sang putri Gunung Guiso yang bernama Chenmin. Karena dengan begitu Gujin yakin kalau Chenmin akan mengizinkannya ke pohon parasol Gunung Guiso. 看到吗？ 能够拿到彩头，拿到族徽。 Dan singkatnya diperlihatkan mereka berdua yang ditolak memasuki tempat permainan karena tidak memiliki barang yang mahal untuk dijadikan taruhan. 九公子， 什么九公子？我们初来乍到。 Dan tiba-tiba Hong Yu pun datang ke sana yang langsung membawa mereka ke tempat permainan tersebut dengan mudahnya. Karena dengan menunjukkan identitas Gujin yang merupakan seorang peri kepada penjaga itu agar bisa masuk. Yang tentu saja Hong Yu berniat mempertaruhkan Gujin di acara permainan nantinya. Dan karena tidak ada pilihan lain, mereka pun lalu masuk ke dalam. Tak lama kemudian acara permainan pun dimulai, yang mana barang pertama yang akan menjadi taruhan adalah lambang klan mantan Kaisar Langit keluarga Chen alias mendiang ayah Tuan Putri Chenmin, yang tentu saja barang inilah yang dicari oleh Gujin dan Ain untuk diberikan kepadanya. Lalu Gujin pun langsung turun untuk mendapatkan lambang klan tersebut. Namun tiba-tiba wanita yang bernama Jier ini datang untuk menjadi lawannya, yang merupakan siluman macan mata tiga yang selalu menang di setiap permainan. Singkatnya permainan pun dimulai. Namun di saat dibuka, nilai dadunya milik Gujin justru kalah dari Jier. Tak ingin selesai sampai di sini saja, Gujin pun langsung mengajak taruhan ulang, yang mana ia menjadikan Hong Yi sebagai taruhannya. Yang tentu dengan mengarang cerita kalau sebenarnya Hong Yi yang menyukai Ling Er, yang membuat Ling Er pun menyetujui permainan kembali dengan Gujin karena ia yang sangat menyukai pria yang muda. Di sini Hong Yi yang tadinya menolak justru dipaksa oleh Ain untuk mengiyakan kalau Hong Yi sangat menyukai Ling Er. Dan dengan mendengar hal itu, Ling Er justru tidak ingin melanjutkan permainannya lagi dengan mengakui kalau ia yang kalah dan Gujin berhak mendapatkan barang itu. Lalu ia pun mengajak Hong Yi untuk minum arak bersamanya dan meninggalkan permainan ini. Setelah berhasil mendapatkan lambang klan untuk Putri Chenmin, lalu Gujin ingin bermain kembali agar ia bisa mendapatkan barang berikutnya, yang ternyata adalah Ganoderma darah biru untuk ia berikan kepada Huasu yang sebelumnya mengatakan sangat membutuhkannya untuk mengobati luka ayahnya, yaitu Raja Merak. Dan pada akhirnya ia pun berhasil mendapatkan barang tersebut. Namun tiba-tiba barang itu direbut oleh Yan Suang, sang putri dari klan Elang. Beruntungnya Ain diselamatkan oleh Hong Yi yang baru selesai menemani Ling Er minum arak. Lalu Yan Suang yang marah ini menyandra Gujin supaya Ain memberikan barang itu. Namun berkat kecerdikan Hong Yi, Yan Suang lah yang justru kejebak dalam hipnotis Hong Yi yang ternyata dapat meluluhkan Yan Suang. Dikarenakan hipnotisnya berdurasi singkat, mereka pun akan pergi sebelum Yan Suang sadar kembali. Namun sebelum itu juga Ain ingin memasukkan Yan Suang ke dalam kantong penyimpanannya karena takut Yan Suang dalam bahaya kalau sendirian di dunia siluman ini.
Di sisi lain, diperlihatkan Zoying yang menghadap kepada King Lin dengan melaporkan tentang Gujin yang sudah mendapatkan lambang klan milik keluarga Chen. Lalu King Lin pun memanggil pasukannya untuk membantu Zoying dalam merebut Gyok Phoenix di tangan Gujin yang sedang menuju Gunung Guiso. Diketahui kalau Gyok Phoenix dapat membuka penjara Juyun jika dikombinasikan dengan sedikit energi dewa sejati, yang mana naga kepala 3 ternyata memiliki sedikit energi dewa sejati sehingga akan dijadikan korban oleh King Lin. Dengan begitu para siluman yang berada di penjara bisa keluar dan menguasai 3 dunia. Setelah itu King Lin pun pergi untuk melihat mantan kekasihnya di istana Xuanjing bernama Lin Mo yang merupakan pangeran kedua dari klan Macan. Ternyata mereka ini memiliki kisah cinta segitiga karena King Lin yang menyukai Lin Mo, namun Lin Mo yang justru memilih dan mencintai Hong Ruo. Dan mungkin akibat sakit hati inilah King Lin tersesat dan menjadi siluman. Namun ternyata hubungan Lin Mo bersama Hong Ruo juga tidak membaik, dan terlihat Hong Ruo yang juga memikirkan kisah masa lalunya itu. Ia pun teringat kembali saat dirinya bertarung melawan King Lin yang saat itu sudah menjadi siluman, dan di saat itulah King Lin dimasukkan ke dalam penjara Juyun. Di sisi lain, Gujin bersama yang lainnya telah sampai di depan Gunung Guiso yang dilindungi formasi. Gujin meminta agar Hongyi tidak ikut masuk karena sangatlah berbahaya. Namun tentu Hongyi yang ingin ikut diam-diam menyelinap masuk dengan bersembunyi di kantong penyimpanan Ain, dan di dalamnya juga terdapat Yan Suang yang sedang diikat. Sementara Gujin dan Ain telah menemukan pohon parasol. Bahkan dengan mudahnya Gujin juga mendapatkan energi Phoenix yang dimasukkan ke dalam Gyok Phoenix apinya. Namun tiba-tiba terdengarlah suara Putri Chenmin yang marah karena ada yang masuk ke dalam Gunung Guiso-nya ini tanpa izin. Lalu tiba-tiba Hongyi juga keluar dari kantong penyimpanan, yang tentu Chenmin yang sangatlah membenci siluman langsung menyerangnya, dan beruntungnya dicegah oleh Gujin yang langsung memberikan lambang klan milik mendiang ayahnya Chenmin. Dan dikarenakan hadiah inilah Chenmin membiarkan Hongyi pergi dengan selamat. Terlihat Chenmin yang menangis bahagia karena lambang klan milik mendiang ayahnya ini akhirnya kembali. Lalu ia memasangkan lambang klan tersebut pada makam mendiang ayahnya. Namun tiba-tiba keluar aura hitam siluman, yang ternyata ini merupakan salah satu rencana dari Zoying untuk mendapatkan Gyok Phoenix api yang berada di tangan Gujin, sehingga pertarungan pun terjadi. Dengan keadaan terdesak, Ain langsung mengeluarkan Yan Suang dari kantong penyimpanan dan langsung membantu mereka melawan para siluman itu. Setelah itu Gujin meminta Yan Suang menggunakan mata elangnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di depan, sehingga pelindung gunung berubah menjadi kekuatan siluman, dan dengan menggunakan kekuatannya ia pun bisa melihat apa yang terjadi di depan mereka. Namun tiba-tiba ia justru diserang oleh Zoying. Dan Zoying pun berhasil menyandra Ain untuk mengancam Gujin agar memberikan Phoenix apinya. Dan di sini Gujin baru menyadari kalau Zoying ternyata siluman yang dulu menyerangnya saat di Pulau Wutong, sehingga membuatnya masuk ke cangkang Feng Yin. Dan setelah itu ia pun mengalihkan perhatian Zoying dengan berpura-pura mau memberikan Gyok Phoenix apinya, sehingga pertarungan pun terjadi setelah Ain berhasil selamat. Meskipun mereka pada awalnya kewalahan melawan Zoying, namun dengan kerjasama mereka dengan menggabungkan kekuatannya, pada akhirnya mereka berhasil memukul mundur Zoying dan pasukannya. Bahkan mereka juga berhasil menghilangkan kekuatan siluman yang menyelimuti pelindung Gunung Guiso. Singkatnya diperlihatkanlah mereka berempat yang sudah keluar dari Gunung Guiso, dan Yan Suang yang sebelumnya berselisih paham sekarang sudah mulai bergabung dengan mereka. Namun meskipun begitu Yan Suang juga akan kembali dulu ke klan elangnya, dikarenakan saat ini pasukan klannya masih berperang melawan klan Merak.
Di sisi lain terlihat King Lin yang baru selesai menyerap energi orang-orang untuk meningkatkan kultivasinya, dan ia kembali dibuat kesal setelah Zoing yang memberitahukan tentang kegagalannya mendapatkan giok Phoenix Api tersebut. Hal itu ternyata karena adanya segel pada giok Phoenix sehingga siluman tidak bisa menyentuhnya. Namun King Lin juga memiliki rencana lain agar segel tersebut tidak aktif kembali. Bahkan saat ini ia juga ingin mengambil tubuh rubah ekor 9 untuk dijadikan wadah ia berkultivasi, dan rubah tersebut adalah Hongyi. Sementara itu Gujin bersama lainnya saat ini berada di dunia siluman dan berniat untuk kembali ke Gunung Daze. Namun sebelum itu Hongyi pergi mencari makanan terlebih dahulu untuk bekal mereka, yang tanpa ia sadari kalau dirinya sudah diperhatikan oleh King Lin dari tadi. Dan beruntungnya Hong Ruo datang duluan sehingga King Lin tidak jadi untuk memasuki tubuh Hongyi. Meskipun Hongyi tidak senang akan kedatangan Hong Ruo yang merupakan bibinya, namun Hong Ruo tetap mencoba mendekatinya karena saat ini hanya Hongyi lah satu-satunya keluarga kandung yang ia miliki. Lalu datang juga Lin Mo ke sana yang saat ini sudah membaik dengan Hong Ruo, dan ia pun mencoba menasehati Hongyi agar mau kembali ke klan rubah mereka dengan bibinya. Dan sesaat Hong Ruo mencoba mendeteksi luka Hongyi dengan menyadari kalau dalam tubuhnya terdapat benih bunga pembantai dewa dari penjara Juyun, dan ini sangatlah berbahaya untuk Hongyi di masa mendatang. Dan demi kebaikan Hongyi, Hong Ruo pun mencoba memindahkan benih tersebut ke dalam tubuhnya sendiri. Setelah itu Hongyi yang kembali ke kelompoknya lalu melakukan perjalanan menuju Gunung Daze. Di sisi lain King Lin yang menyadari kalau Hong Ruo telah menghabiskan setengah energi spiritualnya untuk memindahkan bibit bunga pembantai dewa dari tubuh Hongyi ke tubuhnya sendiri. Oleh karena itu ia akan jadikan tubuh Hong Ruo sebagai wadah berkultivasi. Hong Ruo. Singkatnya diperlihatkan Gujin bersama yang lainnya yang telah sampai di Gunung Daze dan disambut oleh kedua penjaga di sana. Meskipun dari bangsa siluman, Hongyi pun disambut baik karena telah membantu Ain dan Gujin dalam perjalanan mengumpulkan energi Phoenix. Dan agar identitas Hongyi yang merupakan siluman tidak diketahui oleh para peri langit, kedua penjaga di sana pun memberikan sebuah segel kepada Hongyi agar aura silumannya menghilang untuk sementara waktu. Di saat mereka yang sedang makan sambil membicarakan tentang munculnya siluman saat berada di Gunung Guizhou yang tentu akan jadi masalah kalau nantinya siluman mengacau kembali di 3 dunia. Dan kabar tentang siluman yang muncul di Gunung Guizhou juga telah sampai di Istana Langit yang saat ini sedang dipimpin oleh Lan Feng sebagai Kaisar Phoenix untuk sementara waktu. Lalu ia pun memerintahkan para muridnya untuk menyelidiki dari mana asalnya para siluman itu dan apa tujuannya. Dikarenakan jika sampai para siluman mengacau kembali 3 dunia dan menimbulkan perang seperti dulu, apalagi saat ini di dunia peri tidak ada peri yang kekuatannya berada di tingkat setengah dewa, sehingga sangatlah berbahaya bagi mereka ini. Hingga keesokan harinya di Gunung Daze, Gujin yang berniat berkultivasi tertutup untuk meningkatkan kekuatan perinya langsung diberikan semangat oleh Ain. Sementara itu di Pulau Wutong, Feng Ming yang berambisi menjadi kaisar klan Phoenix dan kaisar langit diam-diam bekerja sama dengan Zoing. Tujuannya adalah untuk menggagalkan kebangkitan Feng Yin dengan merebut giok Phoenix api dari tangan Gujin. Untuk itulah Zoing menyuruh Feng Ming untuk mencari keberadaan nadi peri di Gunung Daze dengan menggunakan kompas ini, dan nantinya nadi peri itu harus ditanami bibit bunga pembantai dewa agar segel di giok Phoenix tersebut akan menghilang. Dan singkatnya kompetisi para peri pun akan dimulai. Terlihat Kaisar Lan Feng dan para master peri sudah berkumpul di Gunung Daze, dan bahkan para peri yang ikut kompetisi pun mulai dipanggil. Tujuan kompetisi ini untuk menduduki posisi pejabat di Istana Langit, sehingga para peri yang ada haruslah berusaha sebaik mungkin. Terlihat burung petir penguji pun dikeluarkan dengan maksud para peri ini harus mengambil petir ungu dari burung tersebut untuk nantinya dimasukkan ke dalam guci kecil yang sudah mereka pegang, dan yang berhasil duluan mendapatkan petir ungu nantinya akan dianggap lolos dan mendapatkan jabatan di Istana Langit.
Di saat baru dimulai, terlihat ada beberapa peri yang jatuh dan gagal mendapatkan petir ungu karena terkena serangan dari burung petir tersebut. Bahkan di sana Gujin sengaja turun untuk menyelamatkan Hwasu dari peri yang jatuh dan hampir mengenainya. Dan setelah Gujin kembali terbang, Kaisar Phoenix Lanfeng mendekati Hwasu dan nampaknya mereka berdua ini dulunya seperti memiliki hubungan yang dekat. Terbukti dengan Lanfeng yang selalu berharap Hwasu dan klan meraknya bisa melewati perang melawan klan Elang. Kembali ke kompetisi, di mana Feng Ming menasihati Ling Feng karena sudah menyakiti burung petir. Padahal untuk mendapatkan petir ungu tidak perlu sampai seperti itu. Yang kemudian bersama Gujin, Feng Ming pun mencoba menenangkan burung petir itu dan Feng Min pun berhasil mendapatkan petir ungunya. Namun Gujin justru mencoba menangkap burung petir tersebut karena burung itu yang terus-terusan diserang oleh Ling Feng. Lalu Gujin yang berhasil memukul jatuh Ling Feng, namun ia terus memegang kaki burung petir yang hal ini justru malah membahayakannya. Dan pada akhirnya kerja keras Gujin pun membuahkan hasil, di mana burung itu berhasil ia taklukkan. Namun tiba-tiba bencana banjir pertanda kenaikan tingkat kultivasinya pun datang. Sekuat tenaga Gujin mencoba menahan bencana petir agar bisa naik tingkat, dan beruntung Ain dengan cepat datang membantu dengan merilis formasi kekuatan pendekatan untuk menahan bencana petir ini bersama Gujin. Setelah bencana petir Gujin selesai, Gujin pun berhasil naik tingkat menjadi peri dasar, yang tentu tidak lepas juga berkat bantuan dari Ain. Dan Gujin yang menerobos di area kompetisi tentu membuat para master peri di sini bangga dengannya. Bahkan dengan ini Gujin juga menjadi pemenang kompetisi pengujian karena sudah berhasil menaklukkan burung petir dan naik tingkat. Untuk itu Gujin dan Feng yang berhasil menyelesaikan tantangan kompetisi penguji ini akan mendapatkan jabatan di sana langit. Dan tiba-tiba Gujin pun pingsan karena kehabisan tenaga. Setelah itu Gujin pun dirawat oleh Ain, dan Ain sadar kalau dirinya menyukai Gujin. Namun karena Gujin yang lebih menyukai Hwasu ketimbang dirinya, membuat Ain pun berencana membantu Gujin untuk lebih dekat dengan Hwasu. Yang mana ia bekerja sama dengan Hongyi dan Xingyi untuk membuat sesuatu yang bagus untuk Gujin dan Hwasu di saat kencan pertama mereka. Dan di sini Xingyi pun memiliki ide agar mereka membuat pohon persik berbunga karena bunga pohon persik kalau mekar dan berguguran itu sangatlah indah. Namun ternyata diketahui juga kalau sejak kecil Kaisar Phoenix Lanfeng dan Hwasu sudah sangatlah dekat. Bahkan mungkin perasaan mereka masih sama-sama suka sampai sekarang. Di sisi itu juga Gujin menemui Hwasu untuk mengajaknya kencan esok hari, tepatnya di hari festival cinta di tempat pohon persik Gunung Daze. Dan Hwasu bersedia menerima tawaran tersebut, yang tanpa Gujin sadari sebenarnya Hwasu hanyalah berpura-pura baik dan suka padanya supaya bisa dimanfaatkan. Lalu tak lama kemudian Kaisar Lanfeng datang ke sana dan mengajak Hwasu untuk pergi ke festival cinta esok hari. Dan tanpa pikir panjang Hwasu pun mengiyakan ajakannya tersebut, yang tentu dengan ini menandakan kalau cinta Gujin bertepuk sebelah tangan karena Hwasu yang lebih memilih Lanfeng ketimbang dirinya. Meskipun begitu Gujin belum menyadarinya dan ia justru masih mempersiapkan tempat yang dibantu oleh Ain di sana, yang padahal kemungkinan Hwasu tidak akan datang. Dan tiba-tiba Ain merasa pusing di setiap kali berdekatan oleh Gujin, bahkan sampai pingsan. Dan di sini Xianxan menyadari kalau ini efek dari kontrak pengikat antara Ain dan Gujin, di mana kalau Ain jatuh hati kepada Gujin, maka ia akan merasakan sakit di kepalanya. Namun di sini ia tidak ingin mengungkapkannya karena ia yang masih belum yakin dengan perasaannya ini. Setelah itu Ain yang bosan di kamar kemudian pergi ke jembatan spiritual sendirian dan melihat para peri bersama pasangannya. Dan disinilah Ain akhirnya mengetahui kalau Hwasu tidak menemui Gujin di tempat pohon persik dan malah berkencan dengan Lanfeng. Ain yang mengetahui hal itu tidak menyangka kalau Hwasu melakukan tindakan sekejam ini kepada Gujin. Dan di saat Lanfeng pergi mengambil hadiah untuk Hwasu, Ain pun menghampiri Hwasu.
Namun tiba-tiba Wasu justru mengeluarkan teknik hipnotisnya yang membuat Ain kehilangan kesadaran dan melupakan apa yang sudah ia lihat saat ini. Di sisi lain, ternyata Gujin semalaman ini sudah menunggu Wasu di bawah pohon persik yang sudah ia siapkan, namun Wasu tidak kunjung datang. Hingga keesokan harinya Wasu menemui Gujin di bawah pohon persik dan ia meminta maaf karena semalam tidak datang ke sini dengan alasan sibuk oleh urusan klan meraknya yang padahal ia semalaman berkencan dengan Lan Feng. Dan Ain yang baru datang mencoba memberitahu Gujin kalau Wasu telah berbohong. Namun karena ingatannya semalam sudah dihipnotis, seketika ia pun lupa kembali apa yang sudah ia lihat semalam. Dan dikarenakan Gujin yang tidak percaya pada dirinya, ia pun marah dan lalu pergi dari sana. Wasu yang balik ke kamarnya merasa bingung harus memilih siapa karena ia yang memang mencintai Lan Feng. Namun di sisi itu juga ia harus terus dekat dengan Gujin agar Gujin tidak meminta dikembalikan payung naungan yang saat ini ada pada dirinya. Lalu tiba-tiba Wasu mendapatkan laporan surat dari klan meraknya yang memberitahukan kalau kakaknya yang bernama Wayan sedang ditangkap oleh klan Elang. Dan dikarenakan saat ini klan meraknya dalam kondisi terdesak, ia pun memiliki sebuah rencana dengan memurnikan payung naungan milik Gujin agar menyatu dengan tubuhnya untuk membalikkan keadaan perang melawan klan Elang di Pulau Bainiao. Kemudian diperlihatkannya Ain yang sedang bersedih ditemani Hongyi minum arak. Di sini Hongyi yang mencoba mengungkapkan rasa sukanya kepada Ain harus kembali gagal karena Ain yang tiba-tiba ditarik Gujin dengan teknik kontrak pengikatan. Dan dikarenakan terlalu banyak minum arak, Ain pun kembali berubah menjadi hewan hidrogel. Namun tiba-tiba Wasu pun datang dan Gujin yang tidak ingin identitas asli Ain terungkap pun menyembunyikannya di kasur dengan segel pelindung. Bahkan Wasu yang ingin masuk ke kamarnya pun tidak memberikan jalan, yang sepertinya ada hal penting yang ingin Wasu ungkapkan. Namun di sini Gujin justru menyuruhnya untuk pergi dari kamarnya. Di sisi lain, Feng Ming yang menyamar diam-diam masuk ke hutan terlarang Gunung Daze untuk mencari titik lokasi nadi peri memakai kompas dari Zoing sebelumnya. Dan setelah mengetahui lokasinya, ia pun langsung pergi dari sana karena nadi peri dilindungi aura payung naungan yang tentu tidak bisa masuk ke sana. Bahkan di sana ia pun melihat adanya Xiangyi yang sedang mengobrol dengan Xiansu. Dan setelahnya mereka berdua pun berunding di aula Yuntian dengan menyadari tentang malapetaka Gujin akibat perjanjiannya dengan Batu Wentian yang dulu sudah semakin dekat. Ia pun menyadari bencana ini akan datang ketika Gujin jatuh cinta kepada Ain dan begitu pun sebaliknya. Karena itulah mereka sepakat untuk sedikit memberikan jarak kepada Ain dan Gujin. Singkatnya diperlihatkanlah di Pulau Bainiao, klan Merak dan klan Elang kembali bersiap untuk berperang. Dan kali ini klan Elang lebih diunggulkan karena adanya Sandra Wayan. Namun tiba-tiba Wasu pun datang dan langsung menggunakan payung naungannya untuk memukul mundur klan Elang. Terlihat kekuatan Wasu yang sudah meningkat, yang tentu saja karena ia yang telah sedikit memurnikan payung naungan ke dalam tubuhnya. Dan dikarenakan tidak tega melihat banyak murid klan Elangnya yang gugur, sehingga Yan Xuang pun mengakui kekalahannya dan berjanji tidak akan berperang lagi. Di sisi lain, Feng Ming yang kembali disuruh Zoing untuk menaruh benda siluman ini di titik lokasi nadi beri yang dilindungi oleh aura payung naungan. Sementara di Gunung Daze, mereka yang sedang merundingkan tentang Gujin yang akan mereka jodohkan bersama Wasu. Dan di saat itulah Raja Merak yang akan mengadakan acara ulang tahun, sehingga mereka ingin di saat itu jugalah Gujin melamar Wasu. Dengan barang lamarannya yang akan dibawa oleh Gujin nantinya adalah mahkota Phoenix bintang pemberian Donghua dulu. Gujin yang masih ragu dengan perasaannya sendiri merasa bingung ingin melamar Wasu atau tidak. Namun karena dipaksa kedua seniornya ini, ia pun harus melakukannya.
Kemudian di saat akan pergi ke Pulau Bai Niao karena akan menemani Gujin untuk melamar Wasu, ia pun tak sengaja bertemu dengan Ain yang mengetahui hal itu pun langsung merasa cemburu karena mengetahui Gujin yang berniat untuk melamar Wasu. Ain. Di saat kembali ke kamarnya, Ain yang mendapatkan surat dari Xiansan yang mengatakan tentang lokasi Gunung Ningyun yang sudah berhasil ditemukan, dan tentu hal ini membuat Ain sangatlah senang. Di sisi lain di Pulau Bai Niao, acara perjamuan ulang tahun Wamo dihadiri banyak peri dari berbagai klan. Gujin dan Xiang yang telah sampai di sana pun langsung menemui Wamo, dan Wamo yang sangat berterima kasih karena Gujin telah meminjamkan payung naungannya sehingga klan Merak menang melawan klan Elang. Dan dikarenakan klan Merak sekarang sudah tidak berperang lagi, Gujin pun meminta Wamo mengatakan kepada Wasu untuk mengembalikan payung tersebut. Dan karena ada yang ditutupi, Wamo pun mengalahkan pembicaraan yang membuat Gujin tidak bisa menolak. Bahkan niatnya datang ke pulau ini untuk melamar Wasu menjadi gagal karena ia meminta Xiangyi yang memberikan hadiah itu kepada Wamo untuk nantinya memutuskan menerima lamaran Gujin atau tidak. Kemudian Wamo pun langsung menunjukkan hadiah lamaran dari Gujin ini kepada Wasu. Namun ia juga memberitahukannya tentang Gujin yang ingin mengambil kembali payung naungannya itu. Yang tentu Wasu pun panik karena payung naungan sudah ia murnikan dalam tubuhnya dan tidak mungkin ia kembalikan. Karena itulah mereka harus memiliki sebuah rencana agar Gujin dan Gunung Daze tidak marah kepada klan mereka. Sementara di Gunung Daze, terlihat Ain yang sedang bersedih langsung dihibur oleh Hongyi, dan Hongyi pun menyadari kalau saat ini Ain yang sedang cemburu karena Gujin melamar Wasu. Namun di sini Ain berpura-pura menutupinya. Sehingga Hongyi pun menemaninya untuk jalan-jalan. Namun di saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan adanya Yan Suang yang sedang diserang oleh pasukan klan Merak. Yang tentu Hongyi tidak tinggal diam dan langsung membantunya. Setelah itu Ain pun merasa bingung kenapa orang-orang dari klan Merak masih mencoba menyakiti Yan Suang, padahal perang antara klan Elang dan klan Merak sudah berakhir. Lalu Yan Suang pun menjelaskan kalau klan Merak ingin menangkapnya untuk membalaskan dendam karena sebelumnya klan Elang menyandra Huaiyan. Bahkan di sini Yan Suang juga baru mengetahui kalau selama ini Wasu telah menyebarkan berita bohong kepada dunia peri tentang asal-usul dari perang mereka, yang dimana sebenarnya perang terjadi karena klan Merak yang tidak mengizinkan klan Elangnya untuk membuka penghalang dari Gua Wuji, yang mana Gua Wuji diyakini oleh klan Elang sebagai pencara orang-orang klan Elang yang hilang beberapa tahun belakangan ini. Akan tetapi klan Merak malah memfitnah klan Elang yang seakan-akan ingin merebut Pulau Bai Niao, yang padahal kenyataannya tidak begitu. Demi menegakkan keadilan dan kebenaran untuk klan Elang, sehingga mereka pun pergi ke klan Elang untuk mencari bukti-bukti kebusukan dari klan Merak. Di sisi lain, Gujin yang berada di klan Merak melihat pelayan Wasu yang mengatakan tentang Wasu yang datang ke jembatan di saat festival cinta. Hal ini membuat Gujin menyadari kalau selama ini dirinya telah dibohongi dan hanya dimanfaatkan oleh Wasu. Lalu di saat ia yang ingin menemui Wasu, tak sengaja ia pun melihatnya yang sedang berduaan dengan Kaisar Phoenix Lanfeng. Dan dari sinilah ia pun mengetahui kalau payung naungannya itu sudah dimurnikan oleh Wasu. Meskipun berat karena payung naungan adalah senjata setengah dewa pelindung Gunung Daze, namun mau bagaimanapun sekarang payung naungan sudah tidak bisa dikeluarkan dari tubuh Wasu. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Saya undur diri dan salam Suntaners.